Halo Kak Septi, udah siap? Halo, Bang Al. Apa kabar? Baik, baik. Siap, siap, Bang Al. Oke, kita tunggu teman-teman gabung semua ya, Boleh, sebentar. boleh. Sok-sok. Mangga. Oke deh, kita akan mulai. Silakan kameranya di on kan? Nah, halo Kak Septi, apa kabar? Halo, Bang Al. Baik, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Gimana, Bang Al? Awet muda Long nih time kayaknya no Bang Al see. ya. Very long time no see ya. Halo semuanya. Halo Teh. Halo Teh. Halo. Oh iya, di Bandung kan Teteh, Bang Al. Kalau di sini masih kakak. Kalau di Bandung Teteh. Saya orang Bandung kok, tenang aja. Teh Septi nih ya. Septi, aduh, berasa udah tua, karena masih tuan Bang Al ya. Aduh. Oke, sebelum kita kenalan nih sama tamu kehormatan kita, saya minta teman-teman semua memperkenalkan diri. Sekali lagi untuk menghargai narasumber, kameranya nyalakan ya, sambil memperkenalkan diri. Silakan. Satu persatu dari yang saya sebut namanya ya. Dari Irma dulu. Nama, terus dari sekarang ada di mana nih? Di rumahnya di Bandung, di mana? Di Halo, perkenalkan nama saya Irma Nurlaila. Saya dari Pangalengan. Sekarang ya tinggal di Pangalengan lagi. Gitu, Pak. Oke. Irma ada di Pangalengan. Sinyalnya putus-putus, nggak tahu saya yang putus-putus nih. Iya, Hana, Pak. silakan Hana. Cek, ada suaranya. Ada. Oke. Halo, Teh Septi. Nama saya Nur Sifa Rasman. Saya dari Padalarang. Sekarang tapi lagi di Bandung, lagi di kosan teman. Terima kasih. Tapi di Bandung ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang Rivanka. Perkenalkan nama saya Rifanka dari Sumedang. Di Sumedang sekarang. Iya Pak. Rivanka lagi mati lampu jadi nggak kelihatan wajahnya. Kita maklum nih. Sumedang hemat listrik ya. Iya Pak. Di layar saya berikutnya adalah Farhan. Ini pejabat tinggi di Stikom Bandung nih. Halo Kak Septi, selamat datang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farhan Akbar Putra. Saya berasal dari Jakarta dan sekarang saya sedang ngekos di dekat kampus, kebetulan di Jalan Bojongkoneng. Seperti itu Kak Septi. Terima kasih. Ketua BEM. Masih kan? Belum dilengsarkan. Mau Pak. Udah sih. Udah nggak sabar pengen dilengsarkan. Berikutnya Dionysius. Di layar saya ya absennya. Silakan. Halo Kak Septi. Perkenalkan nama saya Dionysius Berkam. Saat ini saya sedang di rumah di Ciparai tepatnya. Terima kasih. Ciparai, Kabupaten Bandung ya. Oke, berikutnya di layar saya ada Acep Ilham. Silakan. Halo Kak saya berasal Bang Al, tadi Bang Al nge-lag Bang Al. ya Teh.
Masih di mute, Bang Al. Iya, sinyal di sini putus-putus nih kayaknya. Maklum Bodogol ya. Jadi gantian tadi udah ya, Acep udah, dia udah, Rifanka udah, Rizvi di layar saya berikutnya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rizvi Adam Nurmansyah. Saya berasal dari Bandung, tepatnya di Gede Bage. Terima kasih Kak. Oke, Gede Bage kemarin banjir ya. Rifki Yuda berikutnya. Siapa? Bentar Pak. Perkenalkan kan nama saya Rifki Yuda. Saya asli Garut. Sekarang lagi di Bandung di rumah Uwa. Makasih. Oke. Yang belum meng-on-kan kameranya adalah Meliana. Silakan Meliana, kenalkan diri. Mike. Halo Kak, saya Meliana dari Bandung, tepatnya di Sukajadi. Oke. Ini ada satu lagi yang sedang koneksi, Ayu Sari, dia ada di Garut. Tidak tahu apakah sanggup punya akses nggak nih? Sama kondisinya dengan Bodogol, putus-putus. Udah bisa Ayu connect? Belum? Dari tadi nungguin Ayu nih. Oke, baiklah kita biarkan Ayu Sari mencari sinyal. Kita kenalan dengan Kak Septi ya. Saya kenal Kak Septi ini dari sejak kuliah. Saya mahasiswanya Bang Al dulu. Angkatan 2003 saya Bang Al ya. Aduh, masih Stikom muda juga. lah, masih muda lah. Muda banget. Muda banget ya. Saya punya banyak foto-foto beliau lagi imut-imut. Lagi stalking ini. Tapi nggak tega lah ya. Itu foto 11 tahun lalu ya Bang Al yang tadi di showing, ya ampun masih langsing. Jadi itu salah satu kejahatan digital sebenarnya. Karena sangat langsing ya. Aduh. Nah, Kak Septi ini melanglang buana sudah cukup lama juga ya di dunia penyiaran. Pernah jadi produsernya acara Bukan Empat Mata ya? Tukul Ya. Arwana kan? Betul. Saya juga ada fotonya sih sebetulnya lagi di MCR, itu lagi kelihatan serius banget ya. Oh ada ya? Nama juga stalking. Oh ya benar-benar. Mau dikasih lihat jangan? Kemana Bang Al? Coba aku penasaran juga, coba lihat Bang Al. Bentar ya. Jadi teman-teman persiapkan mentalnya ya. Jadi ini sebenarnya bukan semata-mata mau sombong, tapi lebih memalukan lebih tepatnya ya. Enggak lah. Enggak ya. Pengalamannya yang dilihat ya. Iyalah. Gitu. Nah. Oh iya betul. Ya ini lagi produksi apa nih? Kalau ini sebenarnya lagi syuting quiz New Green Tea. Jadi kita pakai green screen. Lagi waktu di Trans. Oke. Jadi ini control room. Yang saya pegang tuh itu operator buat prompter. Oke. Naskah ya. Naskah ya betul. Ini? Waduh. Ini tuh gue lagi di ini apa namanya? Aduh lupa. Penjara mana sih? Lupa di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan betul. Ya. Lupa. Lagi di Nusa Kambangan. Syuting waktu itu kakaknya Ibra Azari kan ketangkep kan waktu itu. Jadi kita syuting ke sana. Agak lumayan serem sih gitu kan karena laki-laki semua tuh. Tapi kasta-kastanya tuh ternyata di Nusa Kambangan menarik. Banyak cerita juga sih di sini. Mister Tukul jalan-jalan ini syutingnya. Iya. Jadi dosennya mah belum pernah jalan-jalan. Kalau mahasiswanya sih udah jalan-jalan kemana-mana ya. Tapi kan ini berkat didikan dosennya ya bisa seperti ini. Ini rada selfie lah ya, nggak apa-apa ya, lah. Kalau ini acaranya di RTV, Raja Wali TV. Gitu. Ini programnya Too Cool. Jadi sketsa komedi gitu sih sebenarnya. Yang sebelah kiri saya itu floor director. Oke. Ini agak serius nih dengan bos-bosnya nih. Ini di Transvision.
kan kalau di kita tuh kan CT Corporate itu selalu ada acara kalau menuju kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia tanggal 17-an kita ada kayak acara 17 Agustusan lah, disebutnya adalah CT Merdeka. Ini eventnya dari setiap anak perusahaannya CT Corporate tuh ikutan gitu. Jadi kayak ada mereka bikin pagelaran tiap perusahaan, terus bikin macam-macam lah gitu kan. Ada yang perform, ada yang lomba apa, tapi niat banget semuanya di sini tuh. Saya bagian acara. Ada foto lagi yang 20 tahun yang lalu, tapi udahlah lewatkan lah itu. Itu lagi kuliah ya kayaknya. Atau dia marah, jangan-jangan. Aduh, ya. Gitu deh ceritanya. Jadi Septi ini juga sempat bersama aku di sebuah radio di Bandung ya. Lebih 20 tahun yang lalu ya. Ya Long? Tahun berapa ya itu Bang? Aku masa sih nggak nyampe 20 tahun yang lalu kali? Biologi. 2000, itu 2006. Iya, belum 20 tahun dong. Berapa dong? Kalau itu berarti sekitar 15-an lah, 15-an tahun yang lalu. Masih bisa ngitung lah saya. Nggak setua itu maksudnya. Jadi gitulah karirnya ya. Jadi dari Transvision, kemudian sekarang ke saya kenalnya dulu UCTV ya, tapi ternyata sekarang berubah jadi IndiHome TV ya. Betul. Brandingnya IndiHome TV. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu UCTV ya, itu kan jadi kayak kita TV berbayar lah, pay TV lah. Kalau mungkin tahu teman-teman kayak Transvision, dulunya tuh Telkomvision, terus ada First Media gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi kita tuh IndiHome. Pasti udah pada tahu IndiHome kan, dia pay TV. Nah, IndiHome itu dia punya pay TV-nya namanya adalah IndiHome TV. Kenapa disebut IndiHome TV? Karena kita mengelola channel-channel in-house. Channel in-house itu berarti kami produksi sendiri gitu kan, menayangkan sendiri, to Z-nya kita punya. Jadi kayak TV pada umumnya, kayak misalkan Trans TV, Trans 7, tapi kita TV berbayar. Undernya IndiHome, berarti IndiHome TV. IndiHome TV itu undernya Telkom. Jadi kalau kita punya sambungan internet dari IndiHome itu suka ditawarin kan, apa namanya, dual play, triple play gitu ya. Play, ya. Nah kalau yang triple play berarti dia bisa akses TV-nya kan? Iya, pilihannya 2P juga sebenarnya bisa. Misalkan TV dan internet doang gitu. Triple play ya tinggal tambah akses telepon ya, telepon rumah gitu. Nah berarti di dalam televisi itu ada banyak kanal kan? Betul. Salah satu kanalnya adalah IndiHome TV. Jadi IndiHome TV ini tidak sama dengan seperti Netflix dong ya? Iya, sebenarnya kalau Netflix itu kan dia platform menonton online, dia OTT-nya saja, gitu, over the top-nya aja. Jadi dia cuma satu platform yang bisa diakses ya, either di smart TV atau di mobile gitu atau di web. Kalau misalkan IndiHome TV ini kita lebih besar. Jadi kalau Netflix itu adalah part of-nya kayak IndiHome TV-nya. Kayak misalkan saya punya banyak channel nih. Aku boleh showing sedikit nggak, Bang Al? Boleh share screen nggak? Coba, ntar ya. Oh, masih disable. So, coba. Nah, ya, aku bukanya dari web aja dulu ya. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Udah ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita buka nih, teman-teman, www.uctv.com ya. Nah, di sini kan banyak banget nih platformnya, baik itu FTA itu free to air atau TV nasional kayak Trans 7, Trans TV, RCTI, Net dan lain-lain itu masuk ke kami ke sini. Nah, yang disebut channel in-house itu ada seperti Ruang Terampil yang kita kelola sendiri ya, UC Foto, UC Prime, C Today, IndiHome Shopping, terus juga kita ada yang memang harus berbayar, jadi hanya yang berlangganan saja yang bisa akses itu ada UC Sport 1 dan UC Sport 2. Nah, kalau bicara tadi Netflix itu jadi kayak part of channel ini gitu. Jadi channel ini nanti ada Netflix misalkan seperti itu. Jadi kami itu sebenarnya pay TV yang punya banyak channel gitu. Kalau Netflix itu adalah platform hanya untuk nonton film doang. Oke. Gitu. Jadi di OTT, semoga terbayang ya. Di OTT itu ada yang disebut dengan konten produsernya dan ada konten agregatornya. Nah, yang IndiHome ini agregatornya barangkali ya, yang ngumpulin semua konten provider gitu ya. Betul. Nah, di Telkom sendiri
jadi content provider atau kreator. Di sini ada macam-macam yang baru ini See Today itu ya, berita bahasa Inggris ya? Betul, iya, iya. TV News berbasis berita bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Ini banyak yang nonton nggak sih sekarang di sini lewat See Today. TV ya? Semuanya lah ini di layanan seperti ini gitu. Oh, banyak sekali. Jadi sebenarnya ya websitenya kita, karena kan uctv.com ini orang yang walaupun tidak berlangganan, dia bisa akses ini ya. Tapi hanya untuk channel-channel yang bisa diakses untuk orang yang tidak berlangganan, seperti channel-channel yang ini. Nah, tapi kalau misalkan kita juga ada OTT-nya tuh namanya UCTV Go. Jadi orang kayak misalkan kita download Netflix, nah ini downloadnya UCTV Go. Kalau ini kan lebih ke website versinya, tapi kalau UCTV Go tuh lebih ke mobile versionnya. Jadi di Google Play diunduh aplikasi gitu ya? Betul. Nanti bisa akses ini gitu. Yes, betul. Dengan akun IndiHome ya? Dengan akun IndiHome. Walaupun sebenarnya tidak punya akun IndiHome, nantinya mau download UCTV Go, tapi yang TV-TV yang atau channel-channel yang bisa diakses ini juga bisa diakses di yang FTA mobile-nya. Ya, FTA bisa, terus in-house channel-nya juga bisa nih. See Today bisa diakses, Idiop Shopping dan lain-lain. Kenapa UCTV-nya masih ada di situ ya? Nama UCTV. Karena sebenarnya kalau secara branding TV-nya memang IndiHome TV. Tapi kalau misalkan secara branding orang menonton masih tetap di UCTV.com. Tapi nanti lama-kelamaan akan dirubah sih Bang Al. Karena kita butuh nge-revamp, kita butuh awareness mempromosikan revamp dari UCTV menuju IndiHome TV. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, kita coba sedikit flashback nih ke perjalanan karir. Ini kan nyobanya dari semua lembaga penyiaran udah coba nih, dari radio, TV langganan, sampai ke content provider atau agregator ya, yang disebut dengan OTT ya. Pengalamannya gimana sih tuh? Asik di mana tuh? Asik yang mana atau asik di mana? Semuanya seru sih sebenarnya. Semua tuh punya punya tingkat kesukaran dan kesukacitaan yang berbeda-beda maksudnya. Nah, kalau misalnya saya cerita nih, dulu tuh pas lagi di TV itu lucu. Jadi semua itu kan berawal dari cita-cita ya. Pada saat waktu itu saya nonton Bukan Empat Mata, masih kuliah gitu kan. Wah, gue pengen banget kerja di Bukan Empat Mata gitu kan. Ini salah satu memang mungkin doa yang dengar Tuhan gitu kan. Kebetulan waktu itu pas masuk Trans 7 lewatnya juga ada seleksi di Stikom ya Bang Al dulu tuh. Semua anak-anak Stikom dikasih kesempatan untuk ikutan assess masuk ke Trans 7. Saya lupa waktu itu mungkin Stikom kerjasama dengan Trans 7 ya Bang Al ya, pada saat itu. Nah di situ udah gitu tiba-tiba ya biasalah saya dipanggil, keterima lah ceritanya. Nah pas begitu masuk, karena saya basicnya radio, kita punya jam kerja yang jelas lah gitu kalau di radio ya, apalagi misalnya penyiar siaran jam berapa ataupun office hour jam berapa. Begitu masuk ke TV hari pertama nih, saya disuruh masuk jam 10 pagi, tanggal 15 Desember, nggak akan lupa tuh. 15 Desember 2008, itu pada saat Transmedia lagi ulang tahun, which is orang-orang kan lagi pada ke venue ya, gitu kan. Di kantor tuh ya sepi gitu, saya sampai sempat bingung, apa gue dikerjain gitu kan. Jam 10 belum ketemu user, jam 11, jam 12, nggak ada yang nyamperin tuh. Jadi di depan aja nunggu gitu kan, kayak aduh harus tanya siapa, karena kan kata HRD, tunggu user di sini, nanti usernya akan datang gitu kan. Ya udah, namanya anak baru kan. Akhirnya berusaha bertanya sama security di jam 12. Saya jadi 2 jam nungguin tuh ya? 2 jam nungguin. Nah, tapi beruntungnya saya pernah bekerja di radio, saya juga pernah di Stikom, karena kan basicnya anak broadcast ya. Malu bertanya sesat di kantor, intinya begitulah maksudnya. Nanya dong gitu kan. Akhirnya nanya, Pak, saya gini. Saya kata, oh bentar saya tanya dulu ya. Nah, langsung dia ketemu lah namanya kadep produksi saya tuh waktu itu namanya Mas Andi Hairil. Killer banget orangnya. Wah, kata Mas Andi, oh lu anak baru gitu kan. Wih, udah kayak ditantangin. Secara anak Bandung ya gitu. Anak Bandung kan digituin kayak, gila nih orang galak banget gitu kan, kaget. Lu anak baru. Ternyata memang kerja di TV itu se-casual itu ngomongnya gitu. Nggak ada yang kayak di BUMN sekarang beda banget. Lu anak baru ya? Ya udah lu ikut gue gitu kan. Ikut gue terus langsung sama dia. Ada 2 anak baru pada saat itu, saya lupa satu lagi Aryo Bimo namanya. Dia bilang, ini gue ada 2 anak baru, lu mau kemana? Lu mau ke timnya Bambang atau ke timnya Ray waktu itu? Ya secara saya anak baru ya udah ke timnya Ray. Ke timnya Ray
tahu pada saat itu saya langsung disimpan di program itu paling bagus saat itu 4 mata, di Bukan 4 Mata. Langsung kayak, wih luar biasa, Tuhan jawab nih gitu doa gue langsung masuk Bukan 4 Mata, karena nggak pernah kebayang sama sekali bakal gabung di program sebesar itu kan. Pas pada saat masuk, orang-orang tuh padahal di dalam ada gitu mereka, jadi kayak pada kerja segala macam, sibuk lah. Duduk ketemu sama salah satu senior kreatif disebutnya, namanya Devi Pasaribu, terus dia bilang, oke, dia manggil aku Adek, mungkin gayanya seperti itu. Dek, kamu nanti mulai riset ya, riset artis namanya Tamara Blesinski. Pada tahu nggak Tamara Blesinski? Tahu dong, pastinya kan. Nah, Tamara Blesinski, kamu riset by Google aja, dia bilang gitu. Riset saya by Google segala macam. Tapi kan yang namanya talk show, ternyata kita nggak bisa tuh cuman riset permukaan. Jadi kan apa yang orang lihat di Google, berarti kalau kita tanyakan lagi itu di TV, ya everybody knows. Semua orang udah tahu, nggak menarik, biasa aja gitu. Gue nggak harus lihat 4 mata, gue tinggal lihat aja di Google, kasarnya gitu ya. Saya dikasih pelajaran baru, yaitu kamu harus telepon manajernya atau Tamaranya langsung, biar kamu tahu apa yang terbaru dari dia. Kamu bisa cross-check, benar nggak yang kamu dapat dari Google sesuai dengan kenyataannya dia nggak? Deg-degan dong, makin deg-degan nih. Waduh, telepon Tamara Blesinski nih gitu kan, kenal aja enggak, apa segala enggak gitu. Enggak dikasih ini kayak misalkan nanti cara teleponnya gini enggak ada. Kita tuh beneran disuruh belajar sendiri. Tapi bersyukurnya karena kita anak broadcast ya, sering berbicara dengan orang. SKSD lah kalau di Bandung tuh mungkin ya so kenal so dekat lah, tapi itu membantu sekali gitu kan. Telepon masih gemper gitu kan, ngerti lah ya gemper kan ya bahasa Sunda ta. Jadi pas telepon tuh gue deg-degan gitu, misalkan waktu itu manajernya saya lupa siapa namanya, Mbak saya boleh tanya-tanya nggak segala macam lalala. Intinya singkat cerita saya dapat lah ceritanya soal Tamara. Nah risetan itu dimasukin lah ke rundown. Teman-teman tahu rundown nggak? Tahu kan rundown kan, kayak draft acara, isinya jam, lokasi, case-nya siapa, pertanyaannya apa, kayak gitu. Dimasukin dong pertanyaannya ke rundown segala macam. Dah waktu itu yang lead kreatif pada saat syutingnya Tamara tuh ada senior saya, karena saya anak baru kan, jadi saya masih melihat. Saya hanya ditugaskan untuk riset. Tapi ternyata itu adalah coaching pertama sebagai anak kreatif. Saya kan masuk sebagai anak kreatif kan waktu itu. Syuting dong, syuting tuh sore kalau nggak salah 18.30. Ada 2 kali syuting, satu tapping, berarti recording kan, satu lagi live. Tapping itu 18.30, live itu jam waktu itu 21.30. Pertama kerja saya masuk jam 10 pagi, pulang jam 12:30 pagi. Kaget, shock, sampai yang waktu itu saya masih ditemenin mama saya untuk ngekos di Jakarta. Anak perempuan kali nggak pernah kemana-mana kan. Akhirnya ditemenin sampai mama saya bilang, emang ada di kontrak pulang pagi, kata dia gitu. Kerja apaan? Oh, pokoknya ngomel-ngomel lah gitu lah kasarnya. Cuman kan balik lagi, passion ya. Karena menurut saya itu passion saya mau belajar di TV dengan memang pola kerja yang tidak jelas, nggak ada budget lemburan juga, gaji saya juga masih UMR, waktu itu berapa ya saya gaji? 2,1 Bang Al. Dulu 2,1. Sekarang kan UMR Bandung aja udah berapa? 4, ya berapa lah ya, aku lupa deh. Sama lah, similar dikit sama Jakarta. Itu tuh bulan-bulan pertama itu lumayan agak berat buat saya gitu kan, karena gila capek banget. Syuting itu Selasa, Rabu, Kamis. Kita itu dalam satu program ada 14 orang. Produsernya 1, kreatifnya 7, sisanya production assistant. Production assistant tuh yang lebih ngurusin teknisnya ya. Kita kan sebagai kreatif kita mikirin kita mau undang siapa, terus kita mau bahas apa. Kalau talk show itu biasanya kita lihat temanya ya, sebelum kita masuk ke mau artis siapa, kita lihat dulu tema besarannya. Gue mau bahas apa nih? Nah dari tema itu baru ada turunannya. Oh artis yang cocok ini gitu kan. Share apa enggak? Orang banyak suka apa enggak? Barulah nanti kita mau kontennya seperti apa. Production assistant dia yang akan melengkapi secara teknis. Produser yang akan mengawal A to Z-nya. Itu di FTA. Jam kerja nggak beraturan, tapi saya banyak belajar. Belajar dalam hal mental, belajar dalam hal skill, sama passion-nya. Karena nggak sedikit anak-anak yang memang belum pernah di TV, dengan pola kerja yang tidak beraturan seperti TV, hari pertama dia masuk, besoknya dia bisa resign. Hilang begitu saja. Saya pernah banyak menemukan anak-anak baru seperti itu, karena pertama kan harus biasa adalah passion kita. Goals-nya kalian dalam bekerja apa gitu kan. Karena yang namanya gaji itu pasti ngikut. Begitu misalkan kita meningkatkan skill kita, yang namanya orang ngelirik kita ditaksir orang tuh pasti. Jangan jauh-jauh lah, misalkan gini,
saya cita-citanya pengen kerja di Bukan Empat Mata, tanpa saya nggak ngeliat TV-nya apa gitu. Tapi Tuhan dengar itu, dan begitu saya dapat, saya maksimalkan dengan baik gitu. Maksudnya ini mungkin jadi bisa masukan buat teman-teman juga ya. Kalian harus punya goal apa, begitu kalian, ini broadcast ya Bang Al ya jurusannya Iya, ya? broadcast. Penyiaran ya. Nah itu, kalian masuk ke broadcast kan udah pasti tahu nih, oh gue nanti pengen jadi apa, minimal pengen punya siapa idola kalian. Let's say misalkan kalau dulu Wisnu Tama gitu kan, wah gue harus kerja di kantornya Wisnu Tama, apapun itu. Jadi kalian punya passion di situ, ngejarnya jelas gitu kan. Tapi balik lagi, yang paling penting ternyata yang saya pelajari dari TV ke TV, perusahaan-perusahaan ke perusahaan adalah ini Bang Al, attitude gitu. Kita boleh kejar passion, tapi attitude lo harus bagus gitu. Karena perusahaan itu saya ketemu banyak banget orang ya, kayak wah dia outputnya bagus, kerjaannya bagus, skillnya bagus, attitude-nya nggak bagus, kelar gitu. Karena kita lebih enak untuk nge-coach anak-anak baru yang masih bisa diajarin, masih bisa mendengar gitu kan, idealis kudu tapi open mind lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Itu TV ya. Apa tuh attitude tuh? Attitude tuh kayak gini Bang Al, misalkan anak ini dikasih tahu tapi kayak defense. Enggak dong, idealis tadi. Jadi bentrok dengan idealis. Enggak dong, menurut saya gini. Dia nggak mau dengar, tidak mau dengar. Padahal maksudnya yang namanya senior belum tentu juga dia lebih pintar, tapi minimal dia punya pengalaman, gitu kan. Nah, pada saat attitude dia tidak mau mendengar, terus misalkan dia semaunya dia, lebih tidak mau bekerja sama dengan orang, itu bisa kelar kalau di pekerjaan. Yang saya alami ya, walaupun skillnya bagus. Akhirnya itu jadi kendala pada saat, karena ini, kita bekerja tidak sendiri, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Pada saat kita tidak bisa teamwork, itu jadi kendala nantinya untuk di output program. Gitu. Perusahaan memang melihat output, hasil, share, and rating kalau di TV ya. Tapi as a leader, as a team, kita melihat kerja tim masing-masing. Gitu. Ini kalau aku dengar gini dulu tuh ya, syuting selesai jam 2, jam 5 subuh gitu. Jam 8 keluar rating share-nya. Langsung dirapat lagi tuh. Betul Bang Al. Kita tuh biasanya jam 10 tuh keluar share rating dari Nielsen. Teman-teman udah aware ya sama Nielsen ya? AC Nielsen lah ya. Itu jadi rapotnya dunia digital sekarang lah, baik FTA atau pay TV ataupun OTT ya. Nah itu kita bisa dikeramasin lagi kalau hasilnya jelek. Ya udah jam kerjanya melelahkan, dievaluasinya tiap hari, apalagi dulu di Bukan Empat Mata kan stripping kita. Hasil keluar, namanya Andi Hairil yang tadi saya sebut ya, dia tuh sekarang jadi direktur Trans 7. Wah itu mah segala bahasa yang keluar dari mulutnya dia tuh bikin saya tuh geper gitu kan. Sampai ada, lu ngerti nggak, lu bisa kerja nggak gitu. Kaget dong gitu kan. Tapi balik lagi, di balik semua perkataannya dia, no hard feeling, itu lebih kayak ngasah mental kita. Karena ya balik lagi, dia mungkin tidak lebih pintar, tapi dia punya pengalaman bekerja sampai dia di posisinya saat itu, ya berarti dia sudah makan asam garam kehidupan di dunia broadcast dong. Dalam artian, gue tuh ngedidik lo gitu, tapi mungkin caranya seperti itu. Tapi nggak kebayang tuh gue istirahatnya gimana lo? Istirahatnya kita makan jadi kita tuh punya kayak ruangan khusus buat anak-anak Empat Mata, karena kan timnya memang besar kan. Kita pesan makan di situ kan, biasanya suka ada OB segala macam, sering makan ya kita makan di situ, semuanya menghabiskan waktu tuh dengan bekerja kita. Kalau turun tuh hanya buat syuting aja, turun tuh gitu. Syuting. Luar biasa. Itu ibu lu banget. Ibu lu pertama-tama nemenin terus 2 minggu doang. 2 minggu. Lu nggak betah ya? Pasti dia yang pulang duluan ya. Iya dong Bang Al, anaknya pergi pagi, pulang pagi, coba. Aduh. Terus udah gitu dia yang sampai, ya udah mama pulang deh. Maksudnya kan karena dia ngelihat anak gua suka kerja di situ dan dia melihat maksudnya suka gitu, maksudnya aku nggak ngeluh gitu kan, beda ya kalau kita ngeluh berarti ya lu nggak demen ke kerjanya. Nah tapi saya nggak ngeluh gitu. Nah saya pun ya udah, saya suka kerja saya, ketemu banyak orang, ketemu artis yang saya suka. Dulu saya pertama kali ngeliat Tukul tuh amazing. Ya bukan karena cakepnya ya, karena wow, gue bisa ngelihat dia depan mata gue, wow gitu kan. Maksudnya kayak dreams come true aja gitu. Oh ini setnya Empat Mata, oh ternyata setnya tidak sebesar yang kalau kita lihat di TV ya. Karena ini FYI aja, kalau misalkan kita memang melihat di TV biasanya kalau secara persen, misalkan Tukul itu kelihatan 3 kilo lebih besar kalau di TV. Tapi kalau aslinya itu dia 3 kilo lebih kecil.
gitu. Dia Karena lebih kamera putih kalau ya. di TV karena lighting, karena kamera. Tapi pas begitu ketemu, oh ya sama aja manusia pada umumnya gitu loh, gitu kan. Jadi ya menarik gitu. Ketemu banyak orang baru itu saya di Trans itu kurang lebih 5 tahun. Ditatar, ya mental, ya attitude, ya skill gitu kan. Ya cinlok ya. Ya cinta lokalisasi gitu kan. Oh iya. Suami saya sekarang dulunya anak Trans juga. Dulu dia junior saya di Empat Mata, lucunya. Banyak dibully sama Septiliana tuh. Septiliana tuh kalau ngebully itu berarti sayang. Ais. Ais. Untuk semua partner ya maksudnya kan. Maksudnya ya itu tadi Bang Al bilang, gue nggak ngebayang lu istirahatnya kayak gimana gitu. Ya gitu. Jadi memang kebanyakan ya kita ketemu orang di situ lagi untuk secara tim ya, tapi secara faktor eksternal, orang eksternal itu banyak banget kita ketemu. Kita belajar untuk ketemu klien, waktu itu XL, saya ingat banget klien pertama saya di Empat Mata, saya present, deg-degan juga gitu kan, biasanya present sama bos-bos aja udah deg-degan, ini ketemu sama klien, salah dikit, kelar, abis, nggak dapat nggak dapat jualan lah gitu kan. Empat Mata waktu itu XL, saya lupa. Present lah saya, segala macam, tapi ternyata mereka suka karena memang kontennya mereka lihat dan juga senior saya juga bantu ya. Kita nggak dilepas sendiri aja kalau ketemu klien, kita di tandem, tapi diajarin. Nah bagusnya tuh gitu diajarin. Tapi cara orang mengajar beda-beda. Memang ada yang memang lu begini, tapi ada juga yang ya udah dicemplungin aja. Ada yang begitu. Iya. Tapi nggak Lo khawatir. termasuk yang dicemplungin kayaknya ya. Termasuk yang dicemplungin. Tapi cepet juga ya kalau masuk itu 2000 berapa tuh waktu itu? 2008 ya. 2010 kalau nggak salah udah jadi produser ya. Gimana sih ceritanya? Aku tuh 2009 tuh Asprod, setahun kemudian Asprod, associate producer. Jadi produser junior lah disebutnya. Gitu di Empat Mata. Kemudian baru naik tahun depannya ke produser. Yeah. Dan tahun 2011 itu saya best employee di Trans7. Cie. Bayangin dalam 3 tahun ya best employee. Gitu. Teladan ya, jadi nggak salah kita mendengar celoteh dari beliau ini. Celoteh. Gitu. Kalau Seru sepanjang sih. ini cerita dia kelihatan ya bakatnya jadi penyiar kan. Dalam bahasa Sunda merepet. Merepet. Tapi semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah sayangnya kan nggak lama ya di situ. Padahal kalau udah habis jadi produser harusnya kan jadi direktur ya. Enggak dong. Mohon maaf lahir batin. Produser, udah gitu jadi eksekutif produser. Begitu eksekutif produser, kita baru jadi kepala departemen. Kepala departemen tuh kayak deputi lah gitu lah. Kalau di pay TV itu ternyata deputi disebutnya Bang Al. Terus udah kepala departemen, masuklah naik ke Kadif, kepala divisi. Kepala divisi itu kayak GM, General Manager di pay TV. Habis GM naik ke direktur. Gitu. Iya kan tinggal 4 langkah itu sebetulnya. Jadi kalau dalam 3 tahun sudah ada 3 langkah yang dilakukan, sebetulnya tinggal nunggu 3 tahun berikutnya jadi direktur. Cuman entah kenapa kok pindah ke stasiun TV lain. RTV. Ya. Saya pindah ke RTV setelah 5 tahun. Jadi itu kan TV lokal ya dulu TV lokal berjaringan. Mm-mm. Kalau RTV itu TV lokal berjaringan. Jadi gini. Kenapa? Karena pengen memisahkan diri sama si Yayangnya atau gimana? Enggak, bukan seperti itu sih Bang Al. Sebenarnya ya itu balik lagi tadi, saya tuh ditawarin kalau di RTV itu. Jadi kan memang ada beberapa anak-anak Trans7 senior-senior pindah juga ke RTV kan, dengan posisi lebih baik lah, intinya seperti itu. Nah lalu pada saat itu memang sedang dibutuhkan staff atau kru TV di RTV. Mereka kan lagi ngebangun juga kan, gitu. Saya ditawari lah. Terus juga rasa jenuh itu pasti ada, memang gitu kan. Terus juga saya pikir ya udah, ini ada opportunity yang bagus gitu, dan itu juga kawan saya dan secara salary lebih bagus, ya kenapa saya nggak ambil gitu. Singkat cerita saya pindahlah ke RTV. RTV pacing saya harus dikurangin nih teman-teman. Kalau di Trans7 itu wah kayak kalau kita sprint lah gitu lah ya. Trans7 itu saya sprint. Kalau di RTV itu saya harus ngurangin pacing saya. Karena pertama secara secara teamwork banyak banget teman-teman dari TV lain yang memang bukan cuma dari Trans doang, jadi harus menyamakan pacing.
idealisnya mungkin harus agak dikurangin, tapi kenyamanan saya sangat nyaman di situ. Gitu di RTV. Saya program-programnya program-program anak biasanya di sana itu. Dulu tuh, aduh saya sampai lupa nama programnya. Lumayan agak banyak deh program-programnya RTV yang saya pegang. Saya di situ 2 tahun kurang, saya ditarik lagi ke Trans. Waktu itu ditarik ke Trans, tapi megang pay TV-nya, yaitu Transvision. Tahu nggak teman-teman Transvision? Ada yang tahu Pak? Nggak ada? Tidak TV langganan, mereka tidak pakai kabel. Oh, oke. Nggak apa-apa. Pokoknya Transvision itu adalah TV berbayarnya under CP Corporate juga, Transmedia. Nah, dia TV berlangganan. Nah, itu saya perdana tuh pegang pay TV kan. Ini seperti apa ya? Oh, sama aja saya kayak lu pegang bikin produksian, tapi ini di channel tayangnya. Nah, perbedaan dari FTA ke pay TV itu, kita punya penonton yang lebih segmented, lebih terfokus kasarnya gitu, teman-teman. Nah, channelnya itu banyak, kayak yang tadi saya bilang di IndiHome TV kan banyak tuh channelnya. Let's say di Transvision itu ada namanya channel Team Music. Nah, channel Team Music itu adalah program-program di dalamnya soal musik semuanya. Jadi kami terfokus. Kalau di FTA kan setiap programnya gado-gado, tapi outputnya satu, Trans 7. Nah, kalau ke Transvision, channelnya itu banyak. In-house channel yang kami kelola itu ada Team Music, ya berarti genrenya lebih ke musik programnya. Kebayangkan harus bikin programnya musik semua. Berarti target audiensnya adalah orang-orang yang suka musik gitu. Nah, kedua ada channelnya Dunia Anak. Dunia Anak ya pasti ada program animasi, program engagement dengan anak-anak, program bernyanyi dan lain-lain. Target audiensnya udah jelas kalau channel anak, parents dan juga anak-anaknya. Terus macam-macam lagi, ada Bioskop Indonesia, orang-orang yang udah menonton ke situlah gitu. Nah, dari situ saya mulai, oke, kalau pay TV itu berarti dia lebih segmented. Kalau FTA itu penontonnya kan banyak ya, universe-nya. Mereka, jam segini gue bisa nonton horor misalkan, jam segini gue bisa nonton talk show, nah itu FTA. Nah, kalau di pay TV kita menyuguhkan lebih spesial untuk para penonton atau pelanggannya. Jadi mereka yang suka musik, udah aku menontonnya musik aja deh gitu kan. Nah, dari pay TV ini, dari Transvision, saya pegang channelnya ada Team Music, ada Insert itu program entertainment, lebih ke infotainment. Kemudian yang ketiga itu saya pegang Dunia Anak. Itu seru juga sih. Timnya lebih sedikit ternyata teman-teman. Jadi kalau misalkan FTA itu saya nih di Empat Mata, saya punya 14 orang. Tapi begitu saya masuk pay TV, dalam satu channel itu saya produsernya, terus kreatif saya cuma 2 orang, PA saya cuma 2 orang, let's say cuma berlima gitu. Dan kita tidak punya orang produksi saat itu, orang facility kayak kameramen, audioman, itu kita semua hire gitu. Karena memang kalau secara kebutuhan manajemen mungkin lebih menguntungkan kalau hire, karena kan syutingnya tidak sepadat FTA kalau pay TV di Transvision saat itu. Dan secara kemampuan perusahaan pun kan berbeda-beda ya pay TV itu ya. Akhirnya ya udah dari situ saya belajar oke, kalau pay TV itu berarti lebih segmented gitu, karena dan kita harus menyuguhkan, yang menarik adalah kualitasnya kudu lebih bagus dari FTA. Kalau FTA nih misalkan satu kamera nih dia ngambil gambar, misalkan dulu tuh ada namanya termehek-mehek ya, mungkin teman-teman sempat tahu ya termehek-mehek. Dia ngambil gambar tuh kayak shaking aja tuh kayak nggak masalah gitu, kayak ya udah yang penting konten kan gitu. Nah, kalau di FTA itu kalau di pay TV itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita pun mau ngambil gambar reality show, kita shaking kayak gitu tuh dihindari. Kalau bisa gambar lu tetap harus smooth. Gambar lu benchmarknya adalah Netflix gitu. Mau di Netflix kan banyak ya program-program yang behind true story, yang gambar-gambarnya juga dia ambil dari material asli. Tapi kan mereka juga kan suka ada pengadegan ya disebutnya ya, gitu. Pengadegan. Nah, pengadegannya pun mereka kan bagus kan gambarnya. Kudu seperti itu. Level output tayangannya naik kalau di pay TV ini. Mungkin karena monitor yang dipakainya kali ya. Jadi kalau FTA kan orang nggak merasa perlu gambar yang bagus gitu ya. Karena memang monitornya nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah TV berlangganan kan sudah HD ya, high definition gitu gambarnya, jadi harus bagus. Frame rate-nya juga mungkin harus bagus, sehingga kalau gambar yang shaky nggak bisa diterima barangkali gitu ya. Iya, begitu. Karena ya orang kan bayar ya nonton ya gitu. Kalau FTA kan orang nggak bayar gitu. Terus ya kita harus nge-treat penonton biar nyaman di mata mereka. Dan
kalau bisa kontennya out of the box. Itu tuh dari saya belajar dari Trans sampai sekarang aja harus cari konten yang out of the box. Mungkin Nah, Bang Al juga udah ngajarin Bang Al ya konten out of the box ya. ya, nanti kita bicara soal itu. Tapi ini pertama kali kan diterima sebagai kreatif ya, bukan kamera person, bukan. Bukan. Memang ngelamarnya jadi kreatif atau gimana? Kreatif. Kenapa tuh? Karena apa ya? Saya lupa ya waktu itu kenapa ya. Kalau waktu lagi di Trans itu posisi yang keluar adalah produser, kreatif, PA. Nah, saya sih lebih suka kan bikin program segala macam, berpikir naskah. Karena kan basic waktu itu kan di radio juga saya bikin naskah ya Bang Al ya. Bikin naskah, bikin skrip. Nah, saya lihat secara scope of work-nya ternyata kalau di kreatif itu ada bikin naskah segala macam. Kayak saya cocok deh di situ. Saya ngasah ilmu secara bikin naskah segala macam. Akhirnya udah deh coba di kreatif. Dan sampai sekarang akhirnya jadi urusannya di situ ya, nggak megang kamera ya. Nggak megang kamera, tapi tahu teknis, harus tahu. Gitu. Jadi Tapi ya kalau ngoperate desain, sendiri enggak sih. Desain program ya. Iya. Di dapur lah kalau saya mah. Ya, justru itu intinya malah ya. Kan yang dijual idenya ya. Nah, sekarang balik ke soal ide nih. Tadi kan soal out of the box. Cari ide yang out of the box itu gimana caranya tuh? Sebenarnya kalau out of the box itu kita tuh harus ngelihat nih. Biasanya kan ada riset yang tadi saya balikin lagi. Ada riset, kadang-kadang kita ngeliat nih. Sebenarnya apa sih yang orang-orang Indonesia, penonton Indonesia lebih sukain sekarang? Nih, kalau kita lihat sekarang apa nih? Kayak drama, let's say. Basicnya mungkin teman-teman suka nonton ya, beberapa mungkin yang perempuan-perempuan nih gitu kan. Drakor maksudnya? Drakor, kayak drama gitu kan. Kita suka penonton secara viewers di Korea bagus gitu kan. Nah, begitu kita meng-ATM-kan amati tiru modifikasi di sinetron-sinetron dan lain-lain itu ternyata kurang berhasil dengan gaya-gaya. Kalau dulu tuh ada ya, apa aku lupa di Trans itu yang anak-anaknya si Rangga Smash dan apalah gitu. Intinya itu ATM lah ya, program-program ATM. Ternyata nggak berhasil. Nah, dari situ kita harus lihat lagi nih, ide yang lebih menarik apa gitu. Yang signature-nya apa. Kira-kira terus yang bisa menarik penonton tuh apa. Let's say begini. Orang lagi ramenya yang tadi itu drakor, bikin sinetron, segala macam. Tiba-tiba muncul tuh YKS. Tahu nggak teman-teman YKS? Yang dulu ada Olga, ada siapa lagi ya? Ada ya dan lain-lain itu. Populernya pas bulan puasa tuh ya? Populer pas lagi bulan puasa. Pada saat TV lain beramai-ramai membuat program-program yang similar, yang mirip-mirip, keluarlah nih satu program yang berbeda. Lari dong penonton, apalagi menarik. Ada engagement. Balik lagi nih, out of the box itu kita harus ada engagement sama penonton. Jadi bukan kayak ya udah tayangin selesai, nggak bisa gitu. Nah, kita tuh harus ada engagement. YKS itu pada saat itu dia punya engagement. Dia ada quiz, dia meminta para penonton untuk datang ke studio, bawa apa gitu segala macam, ketemu sama Olga atau segala macam. Itu kan hal baru yang tidak dilakukan TV-TV lain, let's say. Nah, kita berkompetisinya pada saat itu, pada saat sahur kan. Program sahur ya rata-rata begitulah gitu kan. Nah, begitu dia lihat ada engagement dengan penonton, rame dong penonton ke sana. Nah, itu salah satu ide out of the box. Nah, saya ambil contoh lagi, satu lagi bukan Empat Mata. Pada saat orang lagi bikin talk show, Andi F. Noya, hostnya smart, good look lah bisa dibilang. Terus ada Mata Najwa, mungkin pada saat waktu lagi masih ada di Metro apa Kompas Metro ya. Najwa yang cantik segala macam. Tiba-tiba keluar dong sosok komedian yang nggak bisa nge-host, cuman bisa komedi doang, jadi host talk show. Ya kan? Jadi teman-teman bisa ngeliat, wah gila nih talk show, Tukul nih bawain talk show, emang bisa? Nah, orang kan jadi kayak penasaran pertama, curious kan, nonton dong, pas nonton, ih seru ya gitu kan, nah itu ketarik gelombang penonton. Gitu. Jadi kita memang harus mikir kira-kira apa ya, orang suka apa, dan kita harus berani bereksperimen sebenarnya. Namanya juga program baru ya, lakukan eksperimen terus, apalagi kalau share-nya lagi turun. Dulu tuh ada bos saya tuh namanya Bang Ray, Bang Al. Panggilnya abang juga sama, Rahmat Edi Irawan, panggilan singkatnya Ray, gitu kan. Dia selalu bilang gini, Sep, pada saat program lu lagi turun share-nya, lu harus coba apapun buat programnya. Karena lu mau mikirin segimana kerasnya, kalau share-nya tetap segitu dan lu nggak mau coba hal baru, ya nggak akan jadi apa-apa. Ke sayahnya nggak jadi apa-apa, ke programnya apalagi gitu kan. Nah gitu, maksudnya mikir out of the box pada saat orang beramai-ramai lagi bikin apa, kita harus lihat potensi-potensi di lini lain, gitu. Kira-kira ini kayaknya bisa jadi sesuatu deh gitu.
ini bisa jadi sesuatu deh, gitu mikirnya. Nah, cara ngasah out of the box itu kayak gimana? Kita cari referensi nih, nonton, oke Netflix, tontonin tuh, maksudnya bukan cuma sekedar hobi ya, tapi kalian harus bisa mengaplikasikan ke ide kreatif. Misalkan kayak, ih gila ya, misalkan pengambilan gambar di drakornya Hometown Cha-Cha-Cha ini bagus ya, bokeh belakangnya bagus, ide ceritanya ringan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari situ? Potensi penonton di Indonesia tuh kira-kira apa yang bisa kita aplikasikan? Misalkan gitu. Kita harus banyak nonton sih, banyak baca, banyak nonton, banyak browsing gitu. Lihat ke sosmed sekarang kan udah digital banget kan. Teman-teman udah bisa tap, cari tak gitu. Kalian buatlah sesuatu, walaupun itu di radio ya. Artinya ide itu nggak akan muncul dari mimpi kosong ya, mimpi dibawa tidur gitu ya, nggak akan ya. Nggak akan ada ide ya. Iya, Jadi ide betul. itu dapat dari cari-cari ya, artinya terus ngumpul informasi sebanyak mungkin, Ya, keluarlah ide. Tapi yang out betul. of the box adalah ketika ide itu ada, kita lihat ini udah biasa. Nah, carilah ide yang nggak biasa tadi gitu ya. Betul. Itu barangkali inti gampangnya. Ya. Jadi kita udah banyak pelajaran nih pagi ini dari cerita singkat dari Teh Septi ini ya. Dari mulai jenis lembaga penyiaran, tadi ada yang free to air, televisi yang tidak berbayar yang kita bisa tonton lewat antena biasa, yang kualitas gambarnya ya gitu-gitu aja lah gitu ya. Kalau orang-orang bilang tuh standar gambar tuh namanya VGA ya, VGA. VGA aja gitu, jadi nggak high definition. Lalu kemudian ada televisi berbayar, LPB namanya, lembaga penyiaran berlangganan. Itu bisa lewat satelit, bisa lewat kabel ya. Atau kalau yang bajakan tuh lewat parabola lalu dikirim lewat kabel-kabel ya. Kalau di kampung-kampung itu ada orang yang pakai parabola dibajak gitu. Lalu LNB-nya di hack gitu ya, ada 3 LNB sehingga bisa 3 satelit sekaligus disebar ke rumah-rumah tuh, langganannya 15.000 sebulan tuh. Tahu banget pengalaman nih Bang Al. Pengalaman jualan. Nah, kemudian ada lagi yang over the top ya, yang disebut konten agregator, itu kecenderungan sekarang nih ya, seperti IndiHome TV. Di dalamnya tuh ada yang mungkin kita biasa dengar nama Netflix, View kali ya, video, Iya, betul. ada IndiHome TV, ada UCTV dan seterusnya. Itu yang zaman sekarang. Yang jadi pertanyaan berikutnya dari untuk Teh Septi ini. Yes. Kira-kira nih TV-TV yang FTA, TV-TV kabel atau TV langganan tadi ya, pay TV lah. Itu masih akan ada yang nonton nggak? Atau orang akan pasti akan pindah semua ke yang OTT ya? Sebenarnya kalau dari para pejabat-pejabat FTA ya dan pay TV ya Bang Al, FTA itu tidak akan bisa tergantikan sebenarnya. Karena kan dia kan udah ke pelosok-pelosok Sabang sampai Merauke. Dan orang tuh nggak harus bayar nontonnya, kan sebenarnya simpel ya, keinginan orang Indonesia tuh dia nonton TV apa acara yang dia suka, udah setia aja gitu, udah sesimpel itu gitu maksudnya, habit atau kebiasaan orang-orang Indonesia. Jadi ada yang bilang FTA itu tidak bisa tergantikan dengan PTV atau digital lainnya gitu. Tapi tahun depan memang isunya nih Bang Al, tapi masih belum fix sih, akan ada tahapan TV-TV FTA itu beralih semuanya ke digital. Bukan dihapuskan ya, tapi bertahap. Kayak Trans TV, Trans 7, dia kan mulai mengelola OTT-nya mereka kan. Mereka punya OTT sendiri juga kan. Saya lupa namanya apa. Mereka udah mulai ke arah segitu semua. Dan Trans TV, Trans 7, to be honest, di UCTV.com channelnya mereka itu paling tinggi penontonnya, bisa sampai jutaan penontonnya. Jadi kalau mereka langsung twist ke digital, mereka sudah punya penonton pasti. Tapi balik lagi, tabrakannya banyak kan pada saat semuanya mau mendigitalize tuh dari FTA ke digital. Faktor sales gitu kan, klien, cangkupan kalian seberapa besar, balik lagi kan kalau klien kan, user aktif tuh jadi misalkan yang beneran nonton nih pakai set-top box tuh berapa orang, kan itu harus dinilai juga kan. Yeah. Sebenarnya lumayan agak panjang perjalanannya, cuman tahun depan tuh memang isunya mulai akan bertahap. Nah, bertahapnya dari TV mana dulu nih, itu sebenarnya dari sekarang udah mulai ada pergerakan sih, apalagi Trans TV, Trans 7. Sama MNC. Ya, itu namanya ASO ya, Analog Switch Off. Ya. Itu akan dimulai harusnya 17 Agustus 2021 kemarin. Seharusnya. Hanya karena ada kendala infrastruktur, karena dimulai kan katanya per wilayah ya, ada 3 zona di Indonesia, zona 1, 2, 3.
Zona 1 itu di daerah yang paling ujung sana dengan penduduk yang sedikit, di Aceh, di Kalimantan, pokoknya yang sedikit-sedikit ya penduduknya. Jadi kalau dimatiin itu siarannya nggak ada yang nggak terlalu banyak yang teriak gitu. Karena kan kita biasa nonton gitu aja ya, nyalain TV, nyala udah gitu kan, nggak perlu pakai alat tambahan. Nah yang nggak tahu itu kan begitu di switch off, ya dia nggak bisa lihat TV lagi seluruhnya, karena harus pakai alat baru namanya set-top box. Nah set-top box ini kendalanya di situ, belum semua orang punya di Aceh, di Papua gitu. Nah jadi terpaksa ditunda sampai ke April 2022. Jadi mulai April 22 itu di beberapa daerah yang luar tadi mulai memang mati yang analognya ya. Memang betul tidak hilang, cuma berubah menjadi digital. Tuh maksudnya frekuensi masih tetap sama di frekuensi TV yang sekarang kita pakai, cuman teknologinya tidak lagi analog tapi digital. Nah ini akan mengakibatkan satu kanal itu isinya bisa 12 televisi. Jadi kalau satu kota Bandung sekarang kita sudah ada save di remote kita 20 kanal nih ya. 10 televisi Jakarta kalau nggak salah kan ya. 5 TV, rata-rata 5 lah ya TV lokal di Bandung kan ada. Sama TVRI kan. Nanti kalau TV digital jadi, di Bandung ini ada 37 televisi lokal. Nah ini kan saya nggak tahu saingannya dengan UC TV kayak gitu-gitu gimana tuh? Yakin nggak bakal tetap ada yang nonton ya? Karena kan kalau UC itu harus bayar ya pertama, harus langganan internet kan. UC TV-Com ya. Itu ke IndiHome itu kan berarti harus bayar internet, ya kan? Harus ada uang gitu. Potensinya gimana tuh? Karena kalau TV yang nggak bayar, yang digital yang katanya gambarnya juga sama bagusnya nanti kan, TV digital itu kan gambarnya harus bagus tuh. Suaranya juga bagus. Pilihan banyak, sampai 37 TV sekarang nanti di Bandung aja gitu. Sementara untuk nonton IndiHome TV harus bayar. Minimal kalau IndiHome tuh kan paling murah sekarang berapa? 275 ya kalau nggak salah paket bulanannya. Yang paling murah ya, itu juga berarti mungkin nonton TV-nya nggak bagus. Karena standard definition kan. Kalau yang 300-an itu mulai yang bisa high definition. Jadi ada paket bagus. SD dan HD ya. Biasanya channel-channel tertentunya HD, terus SD-nya lebih banyak biasanya. Nah, makanya kan jadi itu kan bersaing tuh dengan biaya yang lebih mahal. Harus bersaing sama yang murahan dan gambar yang sama bagusnya itu. Optimismenya gimana tuh? Sebenarnya sangat optimis sih Bang Al sebenarnya. Kalau di digital tuh viewersnya akan tetap banyak. Karena kan sebenarnya habit penonton sekarang kan emang udah mulai digital ya. Mereka bisa milih apapun lewat ya kasarnya YouTube lah. Daripada saya nonton di YouTube aja masih bisa melihat program-program yang tayang di FTA, kasarnya gitu. Sebenarnya habitnya udah ke situ. Tinggal awareness-nya aja sih sebenarnya. Kebiasaan menontonnya itu promosi dari si TV-TV nanti yang akan di digital, let's say di Bandung aja ada 37 channel TV gitu kan. Nah, itu yang harus diperkenalkan ke para masyarakat sebenarnya. Kan mereka tuh karena ya ala bisa karena biasa gitulah maksudnya ya. Jadi ya kebiasaannya itu yang harus diubah. Promosinya harus semasif apa nih? Ya dengan cara-cara TV-TV-nya ya, mereka pasti punya cara promosi dan awareness masing-masing, itu yang harus diubah. Tapi kalau kebiasaan untuk kayak orang Indonesia kan pengennya gampang, udah deh lewat YouTube aja. Mereka sudah terbiasa sebenarnya tanpa mereka sadari ya, mendigitalkan diri itu mereka sebenarnya udah biasa. Tinggal ya, apalagi gara-gara ini ya, gara-gara corona kan orang jadi aksesnya ke internet semua ya. Itu Netflix aja kan luar biasa kan, gara-gara pandemi ini luar biasa dia. Itu sebenarnya sih tinggal cara promosinya, awareness-nya seperti apa, membiasakan orang-orang yang tadinya konvensional jadi masuk ke digital. Oke, ini teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau tanya bisa siapkan pertanyaan ya. Tapi saya mau ngajuin satu pertanyaan terakhir dulu dari saya ke Kak Septi ini ya. Kira-kira nih, nggak tahu ya, kalau Mas Stikom nih, kayak Stikom kan hafal barangkali kayak gimana dulu ngajarnya, mata kuliahnya apa gitu ya. Supaya bisa menyediakan teman-teman baru ya, kalau misalnya IndiHome TV butuh gitu kan. Itu kualitas mahasiswa lulusannya harus kayak gimana? Mata kuliah apa yang harus disediain? Sebenarnya kalau penyiaran TV itu bagus, pasti akan cocok ke kita sih sebenarnya. Apalagi teman-teman ada kayak bahas OTT ya, Bang Al ya. OTT itu mungkin akan lebih menarik ya, bahasan soal over the top ya. Content provider itu pasti menarik, sama social media management. Oh ya, itu penting sekali. Sekarang ini
TV-TV digital itu lagi banyak cari anak-anak sosmed manajemen. Karena awareness-nya dari situ. Itu salah satu cara bentuk promosi yang paling bagus untuk saat ini. Ya IG, TikTok, terus YouTube, macem-macem lah gitu maksudnya. Facebook yang berubah jadi Meta itu kan. Yeah. Itu lagi banyak dicari. Misalkan ya lebih kayak penyiaran tapi mungkin lebih cabangnya banyak kali Bang Al ya. Sosial media manajemen, terus produksi TV seperti apa? TV berbayar dan free to air ya gitu. Konten lah, produksi konten. Jadi kalau OTT kan lebih banyak segmented ya atau bahkan fragmented ya, hanya ibu doang ya atau anak doang. Penyuka musik doang, berarti mungkin harus ada mata kuliah tentang halayak ya, yang segmen halayak. Iya, mungkin riset ya, cara belajar riset segala macam. Oke, sip. Ini teman-teman yang lain mau ada yang tanya silakan langsung aja. Boleh, ayo mangga. Dinyalakan mic-nya kalau mau langsung tanya ya. Pakai nama dulu ya. Ya, atau saya yang balik nanya nih. Mau langsung tahu UTS ya. Balik nanya. Enggak, bukan bertanya soal yang tadi dijabarkan sebenarnya. Mau nanya passionnya teman-teman aja. Coba ke ketua BEM yang akan dilengserkan ini, Farhan. Kamu kenapa mau dilengserin? Emang udah periodenya, Pak. Oh, periode habis. Ya, benar. Kalau kamu sendiri nih gimana nih? Kenapa kamu masuk broadcast penyiaran di Stikom? Kenapa? Oke. Jadi pengen ngejelasin dulu. Jadi saya kan dulu SMK, Kak. Jadi saat saya di SMK saya masuk jurusan multimedia. Nah, di multimedia itu saya ketemu sama salah satu guru saya. Itu dia yang menginspirasi saya kenapa saya bisa masuk broadcast. Karena dia kebetulan guru broadcast saya. Beliau itu pernah bekerja di Bali TV dulu. Jadi dia bisa dibilang salah satu pendirinya Bali TV lah, bisa dibilang seperti itu. Pak Brian namanya. Nah, saya belajar dari dia tentang kamera, tentang video, tentang foto, dan segala macam. Terus, pas kelas 2 SMK kan memang ada magang. Kebetulan saya masuk di programnya Trans 7 waktu itu, tapi di medianya di medianya, divisi media yang di Tendean gitu. Nah, saya masuk medianya divisi news. Oh, di news. Di news itu Mbak Titin program ya? Mbak Titin ya? Ya, betul, Mbak Titin. Terus. Saya masuk di divisi news di programnya kontroversi. Saya di dalam sana ngelihat memang seru gitu, di dalam TV itu seru. Mereka bisa kerja dengan tekanan, tapi nggak ada yang ngeluh. Maksudnya ngeluhnya tuh nggak kelihatan, gitu, karena ruang lingkup kerjanya itu benar-benar suportif. Jadi di saat misalkan program saya tapping satu minggu sekali, gitu. Jadi ya dalam satu minggu hanya satu kali tayang, dan di saat kita lagi nggak ada kerjaan tuh kita support ke kerjaan sebelah gitu. Program sebelah, ada yang bisa dibantuin nggak, ada segala macam. Nah, cara-cara seperti itu tuh yang bikin saya kayak, oh di TV itu seperti ini, gitu loh. Jadi sesantai itulah kerja. Jadi nggak yang udah lu kerja di sini ya kerja, gitu. Jadi sistemnya kalau misalkan yang saya lihat kenapa saya bisa senang di broadcast tuh, asal kita kerjaan kita udah kelar, kita mau bantuin orang pun bisa. Dan benar-benar suportif juga, nggak ada, kasarnya gini. Kalau diceritain banyak kayak disenggol-senggolan dan segala macam, ya itu mah sudah wajar lah ya di dunia kerja. Tapi banyak juga yang suportifnya gitu. Kayak nggak dilihat gitu, ini anak magang, ini anak ini, nggak ada. Karena kan saya cerita gitu sama temen, lu ngapain tempat magang? Gue mah cuma fotokopi doang sama beliin kopi gitu rata-rata. Gue mah cuma kayak disuruh beli makan doang, disuruh beli apa. Kalau lu ngapainan? Gue ngerjain LSF, terus bantuin bikin VO, terus ngurusin soal pendanaan dan segala macam, ya itu saya ngerasain gitu. Berarti secara saya lihat di Trans 7 sendiri waktu itu memang benar-benar menghargai anak magang gitu, menggunakan anak magang dengan sebetul-betulnya gitu loh, Kak. Nah, makanya saya ngerasa kayak pengen masuk broadcast gitu. Dan sebenarnya awalnya nggak ada niatan buat masuk broadcast gitu, bahkan jauh banget.
saya itu kan dulunya sukanya masak gitu kan. Ya kelihatan lah dari badan. Saya sukanya masak. Dan setelah itu orang tua tuh bilang, ayolah coba kamu masuk multimedia aja, kamu belajar aja gitu buat megang kamera. Karena itu kan yang bakal berjangka panjang lah, masa depan kamu bagus lah gini, kata ibu saya. Akhirnya saya coba ikut, saya coba masuk, dan akhirnya saya kenal namanya dunia video, editing, dan segala macam. Saya ngerasa, oh iya, gue sama aja masak, cuman beda media gitu loh. Kalau misalkan masak ya gue di penggorengan dan segala macam, ini gue masaknya di aplikasi, mengemas sebuah video dan segala macam. Nah akhirnya ya udah, itulah yang membuat saya sampai berangkat untuk menjadi dan masuk ke Stikom di broadcast gitu, Kak. Ya. Kalau Sebenarnya itu di gimana? news ya. Kalau di news Ya. itu sebenarnya gini, kalau di Trans itu kan memang ada news, ada non news ya, entertainment jatuhnya. Nah, kalau di news tuh memang tipikal pekerjaan itu beda sama di produksi, news dan produksi. Iya, jadi kalau di news tuh memang tidak ada satu tim yang memang dedicated untuk kerjaan ini terus, kecuali kalau reportase ya. Reportase pasti ada tim yang khusus gitu kan. Nah, di news itu memang lebih sedikit, tapi orang bisa ngerjain apa aja. Biasanya gitu teman-teman kalau di news ya. Nah, tapi kalau di produksi biasanya timnya kudu dedicate gitu, karena kan bicara soal konten segala macam, maksudnya lebih agak complicated ya kalau di produksi. Nah, tapi itu memang perbedaannya. Itu news dan produksi. Kalau news memang harus lebih lebih fleksibel, maksudnya secara anak-anak ya udah gue bisa ke sana, gue bisa ke sini gitu. Tapi nanti begitu masuk produksi pasti kalian punya tim sendiri nantinya. Mungkin karena kemasan news nggak terlalu rumit ya dibanding produksi ya. Betul. Kalau Dan produksi, emang harus ready to go kalau newsnya, apalagi di jurnal ya. Kalau misalkan di jurnal. Nah itu juga sekaligus pelajaran juga. Jadi rupanya di organisasi media itu terbagi dua kelompok besar dalam produksi ya. Kalau di Trans namanya divisi produksi dan divisi news. Betul. Nah Ada Insert juga kalau nggak salah news sebenarnya. ya kalau di Trans ya. Enggak, masuknya ke produksi. Produksi. Ya. Nah kalau di SCTV atau grup MTech itu namanya drama non drama. Betul. Gitu ya. Jadi drama non drama. Bedanya di situ. Tapi dua kelompok besar biasanya memang. Ya. Ada yang mau ditanyain? Tadi kan curhat. Ini ada yang udah kerja sebetulnya beberapa di sini. Oh siapa? Di sini siapa yang udah kerja? Yuk, aku. Hana, Irma, Dionysius, Rifki apa? Melina. Meliana ya? Meliana. Ada pertanyaan? Silakan. Kalian tuh passionnya kemana sih sebenarnya? Kalau misalnya cita-cita tadi kan, kalau saya kan kepikiran, aduh saya harus jadi krunya bukan empat mata nih. Saya pengen banget kerja di TV itu gitu misalkan. Kalau kalian kemana? Coba dari Hana deh. Yang dari tadi senyum kayaknya nih ya. Manis banget deh Mbak Hana. Hana ini kayaknya cocok bakatnya membaca naskah, voice over, voice talentnya. Oh ya bagus. Oke. Coba buktikan. Sebelumnya sih waktu itu pernah ke Trans juga kan, yang dari Stikom itu. Terus emang ngelihat floor directornya kayak keren gitu. Tadinya pengennya sih nyobain goalsnya gitu, pengen jadi floor director gitu. Cuman pas tadi ngedenger pengalaman Kak Septi gitu, harus pulang pagi terus seharian di kantor gitu. Tapi kayaknya seru juga gitu. Pengen nyobain sih sebenarnya. Jadi yang dicari itu 9 to 5 ya. Sebenarnya kalau udah terjun ya nggak akan berasa. Maksudnya tidak usah khawatir dengan yang itu, kan saya zaman dulu ya. Karena sebenarnya balik lagi habit pekerjaan leader di Trans itu juga udah mulai agak nggak seromusa zaman dulu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh udah lebih manusiawi ya. Manusiawinya tuh mungkin bisa ya, kalau kita anak TV udah lebih manusiawi nih sekarang nih Trans gitu kan. Misalkan jam 10 anak-anak sudah beres, sudah bisa pulang. Kalau dulu kan makin malam makin jadi ya gitu ya. Biasanya begitu gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi, harusnya secara jam kerja itu bukan jadi batasan kalian, tapi lebih ke skill-nya. Kalau begitu kalian passion di situ, udah jalanin. Betul. Jangan takut untuk bergerak, karena nanti itu salah satu, mendingan kita coba tapi wah ternyata gue fail, tapi lu coba lagi gitu, karena nanti akan jadi cerita. Kalau mau kerja ke media ya. Yes. Jadi kalau mau ke media jangan hitung jam kerja memang.
Betul, betul, betul. Kalian harus sudah ready aja karena goals-nya udah jelas. Nah, makanya balik lagi tuh, kalian punya goals apa, kalian harus sudah deal with konsekuensinya. Maksudnya gitu. Ini aja lah hitungannya gampangannya. Kalau kalian lebaran, liburan, TV-nya nyala nggak? Nah, itu. Nyala nggak TV-nya? Kalau TV-nya nyala, yang siaran siapa? Yang produksi siapa? Ya orang-orang seperti Kak Septi ini yang produksi ya. Ya Iya, kalian-kalian betul. itu yang nanti. Jadi orang lebaran kalian produksi. Ya. Tapi ya Bang Al ya bener ya, pada saat kita terjun ke dunia TV atau apapun, saya sih merasa secara level kemampuan kalian sudah one step ahead. Gitu. Kita punya kebanggaan misalkan kayak Bang saya siaran di radio, wih penyiar gitu kan. Saya kerja misalkan di TV, wih kerja di TV gitu maksudnya. Tapi kalian harus punya tanggung jawab dengan wih-wih-wihnya tadi itu. Gitu kan, kita cuma bisa masuk aja, alhamdulillah misalkan ya, puji Tuhan, alhamdulillah masuk gitu kan. Setelah itu next step-nya apa nih? Belajar, tekuni, cari bakat kalian mau di mana, maksimalkan di situ. Karena jenjang karirnya jelas, gitu teman-teman. Ya, tadi 6 langkah jadi direktur ya. 6 langkah jadi direktur. Loh, iya kan tadi kalau dihitung-hitung jenjangnya stepnya kan. 6 langkah. Jadi kalau mau benar, iya kan tinggal diniatin aja sama kita mau sampai mana kan kita ya. Mau sampai direktur, ya tinggal hitung itu udah sampai langkah ketiga misalnya, gua lanjutin gitu bisa jadi. Mas Andi itu dulu 20 tahun dia baru bisa jadi direktur, tapi itu satu lagi konsisten, harus konsisten. Iya, konsisten. Yang namanya direktur memang cuma 1 orang lah, nggak mungkin 20 orang kan? Iya. Iya, sementara yang kameramen mungkin 20 orang. Jadi Iya, betul. pasti susah jadi direktur. Betul. Tapi kalau kita mau ya tadi langkah itu kan jelas ya. Yang disebut dengan jenjang karir ya. Oke, ada lagi yang mau tanya atau mau cerita? Irma coba. Saya nggak punya passion kok di media, nggak apa-apa cerita aja. Gimana Irma? Gimana? Kamu masuk ke Stikom tuh kenapa? Pengen apa cita-cita yang ngambil penyiaran ini sebenarnya goalsnya pengennya gimana? Jadi dulu tuh emang sih kakak kan nyuruhnya nggak ke komunikasi awalnya, harusnya tuh ke perawatan gitu. Terus tapi saya tuh kan dulu lihat yang itu yang acara yang Olga itu yang tadi SKS YKS. Iya, KS. Lihat itu terus jadi ingin tahu gitu gimana kerja di televisi itu. Dari situ saya tuh pikir mau kerja di sana gitu. Karena awalnya nggak disetujuin jadi agak ragu-ragu. Tapi kesini diyakinin gitu. Ya akhirnya nyoba ke Stikom gitu. Percayalah awalnya kamu akan jadi kebanggaan keluarga kamu ya pada saat kamu goals masuk media. Yang penjajakannya jelas aja dulu Irma. Jadi misalkan kamu coba magang dulu tempatnya Bang Al nih di radio ya Bang Al ya misalkan. Radio kamu udah ke-maintain tuh secara komunikasi. Udah gitu kamu naik lagi tuh levelnya. Ya nggak harus langsung blok gitu kan. Tapi kita harus kenali diri kita sendiri sih menurut aku ya. Gitu. Kamu tadi passionnya pengen nih kerja di TV gitu kan. Nah, komunikasinya coba naikin lagi. Pelajari lagi, tekuni lagi. Gitu. Ya. Semangat ya. Ya, makasih Kak. Kayak nggak semangat gitu. Dia ini kali ya, geber ya Bang Al ya, geber ya gitu kan. Guys, anak komunikasi itu kalian tuh kudu jangan malu-malu untuk nanya, beneran. Saya tuh biasanya kalau nilai anak magang tuh baru datang, misalkan nanya, "Kak, saya harus gimana?" Itu saya udah senang ditanya begitu. Karena background-nya dia berarti magang, dia berarti pengen dong selain dapat nilai, pengen tahu gitu. Nah, kalian tuh harus bisa begitu, nanya aja. Nggak ada yang namanya, "Ya, pertanyaan lu kok begitu sih?" Pertanyaan lu malu-malu, kagak ada, beneran. Nanya aja, nggak usah malu-malu, karena nggak ada pertanyaan yang salah. Ya namanya juga nanya. Gitu. Ke Bang Al aja misalkan, "Bang, gini gitu." Kalau lagi nggak dijawab ya berarti mohon maaf lagi sibuk beliaunya gitu kan. Aduh, jadi inget Septi zaman dulu. Cerewet ya. Rifki, apa passion kamu? Ayo Rifki. Ya Kak gini, jadi sebelumnya saya mau nanya gitu.
kalau misalkan mempunyai dua basic dalam satu diri itu ada plus minusnya nggak sih, Kak? Bagus dong. Punya dua, Nggak, kamu berarti multitasking dong. Tapi lu harus fokusin iya, dulu nah, mana yang mau difokusin. Misalkan nah apa dua kemampuan itu misalkan. kalau Yuda pribadi gitu, Yuda udah ngerasa di kameramen ada, di editor ada gitu. Nah, pas cuman kan kedepannya tuh harus satu dong itu yang difokusinnya. Nah, tapi kalau misalkan emang di kedepannya Yuda tetap masih gini, apa menjadi minusnya gitu atau menjadi kelebihan gitu, tetap jadi kelebihan. Gini Yuda, kamu tuh ngedit bisa, kameramen suka. Kamu pernah dengar Iya, VJ nggak? VJ belum, Kak. VJ itu video joki. Nah, video joki itu biasanya ramai di anak-anak news. Anak-anak news itu biasanya, mungkin Farhan tahu ya, misalkan, wah ada kejadian apa nih gitu kan, kurang orang, berangkat satu orang. Ya dia jadi kameramen, kameranya di lock, dia reportase sendiri. Habis udah gitu kalau misalkan dia tapping, materinya dia bawa ke editing atau bawa ke laptop, dia ngedit sendiri, kirim materi. Itu VJ. Gitu. Kamu bisa melakukan itu sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, misalkan gini, kamu pasti kan ada lebih suka nih ya, kameramen nih, berarti kan teknik-teknik kameramen juga kan kita namanya jangan cepat berpuas diri ya, dalam artian wah gue udah bisa nih gitu kan, bukan berarti kita berhenti belajar gitu. Lanjutin, fokusin misalkan di kameramennya dulu, karena kan gini, begitu kita bisa ngambil gambar, kita pasti langsung kebayang dong, wah editannya nanti aku mau bikin gini. Itu bisa banget udah, kamu bisa lanjutin jenjang karir, udah bisa ngedit, udah bisa megang kamera, kamu bisa jadi director atau director program director yang mengarahkan kamera. Iya. Itu kamu bisa jadi ke situ. Si DOP-nya gitu, Kak. DOP, di atasnya DOP. Oh. Kalau DOP kan lebih ke kayak Astradanya lah ya. Kalau DOP-nya, kalau di TV itu ya program director yang ngarahin. Kalau lagi syuting di luar nih, misalnya kayak sinetron atau apapun. Oke, kamera lo blocking di sana, kamera 2 di sini, kamera 3 di sini. Kayak sutradara gitu ya, Kak? Iya, kayak sutradara kayak gitu. Gitu. Kamu bisa mengarahkan itu sebenarnya. Cuman ya itu tadi dimaksimalkan setiap lininya itu. Tapi harus fokus. Oke, punya timeline juga. Sekarang gue mau fokusin dulu nih. Harus punya target juga jadi kameramen. Kamu belajar nih, misalkan saya biasa ngambil kamera-kamera yang mirrorless gitu atau kamera-kamera besar. Nah, itu fokusnya kamu di mana? Kan jenis kamera kan banyak ya gitu. Yeah. Atau belajarnya dari output dulu. Outputnya misalkan saya pengen bikin kayak program di Netflix apa misalkan. Nah, kamu pelajari teknisnya seperti apa, ngeditnya seperti apa. Karena nanti suatu saat kamu bisa jadi director, program director. Kamu yang mengarahkan kameramen, kamu yang mengarahkan anak editor. Nanti editingan lo harus gini ya. Karena gambar gue gini. Gitu. Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Kak mau nanya, Kak? Boleh, Farhan, Akbar. Sebenarnya passion saya jujur aja pengen jadi produser juga sih di salah satu program. Nah, kalau misalkan boleh ditanya, bekal terpenting apa sih? Kan kalau tadi kakak kan kayak niat, kayak pengen jadi ini, dan misalkan niat, istilahnya mimpi lah ya, goals-nya. Nah, aku pengen nanya nih, bekal terpenting apa yang bisa bawa kakak sampai jadi produser gitu di Trans 7? Mungkin lebih bagus ditambahinnya, kok bisa dalam 3 tahun gitu loh. Nah, iya betul. Dalam 3 tahun itu kan bisa dibilang itu. sprint. Nah, jadi bekal terpenting apa nih yang bisa kakak kasih ke kita, bagi-bagi, dan itu yang bisa bawa kakak selama 3 tahun itu bisa melesat secepat itu gitu sampai jadi produser. Gitu, Kak. Pertama adalah kita punya tanggung jawab sama pekerjaan kita. Gitu. Kalau kita tuh biasanya dulu di Trans tuh punya target. Jadi programnya harus mencapai 15 share-nya. Itu susah-susah gampang sebenarnya. Nah, dari situ ya diasah, karena kan saya basicnya kreatif ya. Kalau mau jadi produser tuh biasanya memang harus dari kreatif. Kreatif, nanti asprot, baru jadi produser gitu kan. Nah, kreatifnya atau dari production assistant juga bisa sebenarnya. Production assistant itu yang lebih ke teknis, kreatif itu yang lebih ke konten. Nah, kalau saya dulu dari kreatif ya, dari kreatif itu saya bikin sesuatu. Saya berani
berani bikin sesuatu yang beda, berani bertanya, berani kayak mengutarakan pendapat. Kalau gini gimana? Karena selain aspek kemampuan yang tadi itu saya bilang, kita harus punya, kalau menuju produser kita harus punya aspek tanggung jawab dan juga manajerial. Tanggung jawab juga lebih ke confidence juga ya, dalam artian saya punya ide, tapi saya nggak berani ngomong, nggak berani present. Nah bos kan akhirnya ngelihat, ini anak idenya bagus tapi dia nggak berani present, itu nilai minus sebenarnya. Gitu. Pada saat kamu bisa mempresentasikan apa yang kamu rasa konten itu bagus, dan orang langsung paham, oh maksud lo gini, oke. Dan pada saat kamu jalanin prosesnya sampai produksinya ternyata outputnya bagus, oh ini ya outputnya si Farhan, oh oke nih anak gitu. Tanggung jawab mulai di-maintain dari apa yang kamu di plan, sampai ke gimana kamu cara presentasinya, sampai akhirnya gimana programnya itu diproduksi, kamu kawal terus. Jangan sampai udah gitu. Nah, setelah kamu puas, lakukan lagi nih, bikin lagi renovasi atau inovasinya apa lagi nih. Inovasinya bikin lagi gitu kan. Apalagi. Jadi Farhan ini karena si Farhan tuh ide-nya bagus loh gitu, dan dia bisa ngawal idenya sampai outputnya pun jadi dikawal, sampai editingnya pun dia liatin. Terus dan orangnya juga nggak pernah ngeluh gitu. Nah, kalau saya sih waktu itu gitu. Jadi saya di challenge selalu, saya bikin program yang bagus ya. Itu kan kata-kata yang simple tapi menurut saya tanggung jawab yang besar ya. Karena banyak banget step yang harus saya lewatin. Nah, akhirnya dari situ atasan melihat kali ya. Ini saya berdasarkan mereka yang ngomong ya, karena step itu biasanya gue challenge dan dia tuh berani ngomong, anaknya berani presentasi, idenya juga bagus, dan dia kejar, misalkan gue mau ini gue kejar, tapi saya pun menerima masukan orang. Yang tadi saya bilang open mind. Gitu. Skill kreatifnya asah terus, skill presentasinya diasah, gimana cara kamu present biar orang paham. Terus setelah itu barulah eksekusinya. Eksekusinya gimana? Tanggung jawab kan? At the end tanggung jawab. Dan begitu sudah selesai, kalau itu bagus, nah ini juga penting, kalau itu bagus, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, kamu dapat kredit. Tapi kalau itu ternyata cara kamu tidak berhasil, diterima aja, oh berarti cara saya masih belum berhasil. Tidak usah menyerah, coba lagi. Begitu sih, Farhan. Ini kata orang-orang pinter, di era otomasi, di era robot nanti manusia itu gampang diganti oleh robot kecuali dengan 3 hal. Yang pertama kreatif, yang kedua open minded ya, willing to learn from the mistakes, jadi mau belajar dari kesalahan, dan yang terakhir ya tadi kerja keras. Kalau robot itu kerasnya keras banget, kita harus lebih keras. Dan kita tambahin kerjanya kerja pintar. Ya, itu ya. Smart, kerja cerdas kerja keras dan kerja cerdas. Oke, sekarang tuh biasanya kerasnya itu diganti dengan kerja smart yang tadi saya bilang. Habit orang saya dulu produksi di trans sampai pagi gitu. Kalau sekarang enggak. Kerjaan saya sudah selesai. Kalian pulang. Udah, itu kerja pintar. Saya punya waktu buat istirahat. Saya punya me time. Misalkan me time itu penting dalam pekerjaan. Ya, main games kan me time juga kan. Ya, betul. Jadi supaya fresh mind ya, selalu ada ide kreatif. Iya. Jadi itu ya kalau pelajaran kita nih. Ada lagi yang mau ditanyain? Ayu. Deo. Semoga membantu ya jawaban saya, Farhan. Kalau ada yang mau ditanya lagi, silakan tanya nomor saya ke Bang Al. Mungkin bisa ngobrol. Deo. Ayu Sari. Annyeonghaseyo. Kah? Yes. Di Garut kah jawabannya? Oh kah. Oh kirain kakak. Gimana Yuk? Apa passion kamu Yuk? Cita-citamu apa Yuk? Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cita-cita masih Bapak. Amin Bapak. Di Garut nanti banyak TV loh Yuk. Gimana Yuk? Teteh abi mah tiasana bahasa Sunda. Nyariosna. Wios. Ayu Sari kumaha? Naha lebet kastikom. Sinyal ya kayaknya Bang Ale. Iya, biasa Garut. Assalamualaikum Bodogol. Sekarang tuh anak-anak tuh online ya Bang Ale? Masih online? Oh, oke. Masih Belum online. terbuka ya. Jadi masih bertebaran di mana-mana.
Oh, siap, 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 siap. Kedua juga anak-anak ini kayaknya banyak belum divaksin deh. Kemarin-kemarin hasil pemetaan banyak yang belum divaksin. Oh, Bahkan ada anak Stikom yang nggak mau divaksin. kenapa? Kagak tahu. Takut Ayolah, disuntik itu nggak vaksin. ngerti gua. Ya, vaksin Karena bukan syaratnya kayak kalau kita gitu tatap doang. muka tuh semua harus Vaksin ya. divaksin kedua ya. Jadi ini kemarin dipetain ternyata masih ada yang baru ke 1. Agak lambat. Mungkin karena jadwal ya. Anak-anak kan umurnya ada yang 19 tahun ya. Ngakunya kali. Ngakunya 19 tahun. Jadi terlambat jadwalnya. Padahal rata-rata seharusnya udah 21 tahun dan kemarin-kemarin udah agak lama dibukanya kan yang di atas 21 tahun itu. Jadi kayaknya pada takut jarum. Nggak tahu kenapa lah. Padahal harus tahu, nanti kan Iya, itu syarat tatap muka itu. udah kayak KTP tahu divaksin tuh. Nggak bisa kemana-mana ya. Iya, betul. Dio, gimana Dio? Pertanyaan atau ini passion kamu apa? Ya Pak, sebenarnya saya tuh dulunya tuh kan SMK tuh jurusannya TKJ ya, jadi agak berseberangan sebenarnya tuh. Apa TKJ itu? Teknik komputer jaringan, Kak. Oh, oke. Ya, nah saya tuh mulai lulus SMK kalau nggak salah tuh saya tuh suka banget ngedit video tuh. Pakai Nah, apa? Kalau edit saya apa sih namanya? kalau Final pakai Cut. editing tuh pakai Sony Vegas, Kak. Oh, Sony pakai Vegas. Vegas ya. Sony Vegas, terus sempat juga sih pakai Blender, cuman Blender buat bikin karakter-karakter gitu, cuman karena laptop saya nggak kuat, nggak saya lanjutin untuk mempelajari Blender itu. Nah, terus saya tuh berpikiran di situ kayaknya kalau kerja di media mungkin lebih asik gitu kan buat editing kayak gini tuh. Terus untuk kameramen juga sebenarnya saya juga saat ini masih mendalami sih sebenarnya. Dulu tuh pas lulus SMK saya tuh megang kamera juga nggak berani gitu karena saking belum bisanya gitu. Jadi saya tuh lagi mencoba hal-hal yang baru gitu buat saya. Terus juga kan saya juga sering banget tuh lihat BTS produksi film kayak gitu atau BTS sinetron kayak gitu kan. Terus sama produksian musik video. Nah, saya juga lihat tuh di situ kayaknya asik banget gitu kan. Cuman saya tuh belum bisa apa ya ibaratnya tuh belum bisa mendetail atau memfokuskan saya tuh mau kemana. Soalnya kan dari struktur jabatan kerja di media itu kan banyak ya kan. Bisa kemana aja gitu. Nah, mungkin saya tuh masih rada rancunya di situ gitu. Belum bisa memfokuskan kemana. Soalnya saat ini juga editing saya masih apa ya ibaratnya tuh jarang lah gitu, udah jarang lagi karena ada fokus ke hal yang lain lagi gitu. Gitu, Kak. Ya. Kamu tuh lebih senang kerja di lapangan ya berarti ya? Iya, Kak. Ya. Sebenarnya kalau kerja di lapangan kayak gitu ya cocok sih di kameramen cocok bisa. Terus kalau edit, jadi kan antara ngedit dan ngambil gambar kan 2 skop kerja yang berbeda ya. Kalau ngedit kan banyaknya dalam ruangan dong pastinya kan. Kalau misalkan ngambil gambar ya pasti di luar ruangan gitu ya, panas-panasan, apalah segala macam. Tapi kamu punya kepuasan yang, ini gambar saya nih gitu. Ngedit pun sama, wah ini editan saya nih. Karena saya juga selalu punya nilai plus untuk editor juga punya daya kreativitas ya, maksudnya. Wah nanti saya mau kasih musik ini, saya mau kasih grafis ini, gitu tulisannya kayak gimana gitu. Itu juga biasanya menjadi nilai plus untuk para editor gitu. Kan editor juga orang yang akhirnya memasak dari banyak kamera kan hasilnya kan. Nah, outputnya seperti apa itu sebenarnya di tangan editor. Feel-nya berasa itu di tangan editor sebenarnya. Gitu. Nah, tinggal kamu tuh sebenarnya lebih willing kemana, langsung terjun di produksinya. Kalau ngedit kan pasca produksi kan, setelah produksi baru ngedit. Nah, itu kamu passionnya mau lebih kemana sebenarnya. Kalau mau lanjut di kamera ya, kamera itu bisa dilebarin lagi, nanti kamu bisa lebih ke fotografi, itu juga bisa kan. Pelebarannya lebih banyak. Tapi sebenarnya ini 2 hal yang bisa kamu jalanin sih. Tapi kalau di dunia pekerjaan, kamu harus pilih salah satu. Misalkan, kamu mau tekuni apa dulu nih, misalkan kameramen dulu ya lanjut. Kamu mau ngedit. Karena untuk saat ini kalau di FTA dan Pay TV ataupun di OTT, jarang yang misalkan kamu jadi kameramen, terus kamu ngedit sendiri, kecuali kalau cuma nge-rough cut doang ya. Rough cut itu jadi kayak kasaran doang gitu.
Kalau as a VJ juga kan biasanya dia craft cut jatuhnya, bukan yang sampai online ya. Online tuh yang kasih grafis, kasih musik, apa dan lain-lain. Lebih kayak merapihkan konten aja gitu. Itu sebenarnya masih bisa dilakukan sih kameramen atau kamu mau jadi production assistant. Karena production assistant pun jenjang karirnya jelas bisa sampai ke produser. Nah, kemudian production assistant dia bisa harus mengerti kamera, dia harus tahu teknik editing seperti apa, karena dia yang akan mengawal itu juga nantinya teknisnya. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak. Sami-sami. Oke, nggak kerasa udah hampir 2 jam nih kita ngobrol. Mudah-mudahan banyak ilmu yang sudah kita serap ya dan banyak pengetahuan. Pertanyaan terakhir saya untuk Kak Septi nih. Itu Yes, kalau Kak. produksi IndiHome TV nanti mungkin nggak nerima produksi dari orang freelancer atau production house atau Oh iya, siapalah gitu. betul-betul. Kita tuh kan ada 7 channel in-house Bang Al. Dan kita tuh programnya baru-baru semua. Sampai saat ini saya kerjasama dengan 8 production house. Mereka masing-masing mengerjakan 2-3 program regulernya kami. Begitupun dengan, kita nggak sebutnya freelancer ya, kita meng-hire orang. Kayak kemarin kita bikin beberapa series, karena secara manpower series itu kudu banyak, tapi regulernya harus jalan. Nah, akhirnya saya hire beberapa gitu buat ngerjain. Maaf ya, anak saya nangis bentar. Ayo tugas ibu. Gitu Bang Al. Jadi kalau IndiHome TV sebenarnya emang udah kerjasama dengan PH, dengan para orang-orang yang kita hire gitu. Supaya bisa di-hire, kita kirim apa? Portofolio ya? Porto boleh. Maksudnya hire as anak magang atau Ya, ini kan mereka udah coba? semester akhir nih. Oh, udah semester akhir ya, betul ya. Tahun depan sebenarnya udah selesai, nggak ada lagi kuliah. Oke. Coba aja kasih portonya, CV ya, CV, terus lengkapi juga portonya kalian, gitu kan. Tapi ingat, kudu komit, kalau saya tuh ngelihatnya. Balik lagi kan, komitmen pekerjaan itu berarti saya terima dengan konsekuensi pekerjaan dan ngikutin rules perusahaan. Gitu. Tahun depan tuh banyak banget lapangan kerja yang tersedia untuk digital Bang Al. Aku yakin sih bakal banyak banget ini besar-besaran. Produksi ya. Produksian, ya konten provider itu pasti akan banyak memproduksi betul. kontennya. Ya makanya tadi juga TV digital aja itu akan nambah ya. Jadi artinya mungkin pekerjaan di bidang produksi ya. Saya nggak tahu apakah jadi karyawan atau enggak. Mungkin kalau karyawan tadi skupnya mungkin masih kecil karena TV digital mungkin masih baru coba-coba. Tadi klien juga masih lihat-lihat ya, wait and see kayak gimana pasarnya kan. Kayaknya mungkin organisasinya kecil-kecil aja ya. Jadi mungkin orang yang di-hire itu akan lebih banyak dibanding jadi karyawan. Artinya kita udah harus biasa dengan apa yang disebut dengan gig ekonomi. Gig ekonomi itu kalau ada kerjaan kita di-hire. Nah artinya kita harus kirim portofolio kemana-mana tuh supaya kita ditaruh dalam list mereka sebagai orang yang mungkin di-hire. Ya, kalau saya sih sebagai jurnalis sudah biasa itu man for hire itu ya. Jadi kita taruh di mana nanti orang Perancis bilang, gue butuh liputan Citarum. Dia ingatnya kita gitu. Lalu kita dihubungi untuk melakukan liputan dan seterusnya gitu. Udah biasa itu kalau untuk jurnalis karena tadi memang udah terbiasa kerja di lapangan, semua kerjain sendiri dan seterusnya. Nah, kalau kalian kerjaannya siap teamwork ya, di kantor berarti atau production house ya, berarti harus bikin production house. Lalu production house-nya nawarin diri kali ya ke IndiHome TV gitu ya, bisa bikin program apa aja gitu. Tapi juga tentu butuh portofolio ya untuk program production-nya juga udah ada contoh-contoh kali ya produk-produk yang udah pernah diproduksi kayak gitulah. Kayaknya itu deh masa depan kita. Jadi kalau kalian mau kerja di TV masih bisa, mau jadi production house bisa karena ternyata banyak banget dibutuhkan. Mau jadi freelancer orang man for hire bisa, itu juga banyak dibutuhkan sekarang. Tapi yang pasti adalah keterampilannya punya dan ada passion. Kreatif juga ya tadi udah kita pelajari semua. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi insight buat kalian yang sudah semester akhir dan mencoba mencari masa depan kalian. Saya harus bilang terima kasih banget kepada Kakak Septiliana yang sudah mau berbagi ilmu, mau bagi waktu buat kita ya. Saya pikir ada ucapan terima kasih juga dari kalian deh, siapa yang mau wakili? Ini ketua kelasnya Farhan aja kepaksa deh. Boleh Pak, saya yang mewakili.
Kak Septiliana, saya Faranak Barga Putra, mewakili teman-teman dari Broadcast 2018 mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya pada hari ini. Semoga kakak sehat selalu dan semoga kakak bisa terus menginspirasi kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi rekan lah nantinya. Amin. Amin. Terima kasih Farhan, terima kasih Baal, terima Oke, kasih sama teman-teman yang sekali. lain. Salam buat keluarga, anak-anak. Siap. Sehat ya. Saya panggilnya beliau tuh Bohe ya, nggak ngerti lah pokoknya Bohe. Bocah heboh. Gua bocornya terakhir aja deh. Oke, dadah. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Bye-bye semuanya. Iya, teman terima kasih juga yang sudah hadir Makasih, ya. Kak. Izin live. Oke, terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih Pak Syawal. Yo. Udah ngasih Terima kasih ya. ruang Semoga buat bermanfaat. kita bicara, ngobrol. Makasih banyak Pak. Sama-sama.